Razia pasangan mesum Dinas Sosial jaring 45 orang. PLN ULP Balige Kabupaten Toba adakan apel siaga Ramadan. Sinergitas Taruna dengan masyarakat melalui program RTLH. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Mariota Said, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, mobil penumpang jenis L300 terlibat tabrakan dengan dam truk di Jalan Tol Amplas. Akibat kecelakaan tersebut, supir dan penumpang moped meninggal dunia karena terjepit. Video kecelakaan maut ini direkam oleh salah seorang penumpang mobil yang selamat dari peristiwa tersebut. Dalam rekaman tersebut, para penumpang yang selamat dari kecelakaan maut terlihat syok. Sementara bagian depan mobil yang mereka tumpangi mengalami ringsek berat. Terlihat seorang penumpang yang berada di kursi depan moped histeris diduga terjepit setelah terlibat tabrakan keras. Dirlantas Polda Sumatera Utara Kombes Valentino Alfa saat dikonfirmasi mengatakan, mobil penumpang yang membawa 5 penumpang dari kota Sibolga ini datang dari arah tebing tinggi menuju pintu tol Amplas. Pada saat di jalur B Medan Amplas kilometer 29, mobil yang melaju kencang menabrak bagian belakang dam truk yang ada di depannya. Valentino mengaku akibat kecelakaan tersebut supir dan penumpang yang meninggal dunia, sementara penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Direktorat Lalu Lintas Polda Sum masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Namun dugaan sementara mobil penumpang hilang kendali karena supir mengantuk hingga menabrak dam truk di depannya. Para korban selamat dan meninggal kini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, bulan suci Ramadan, petugas Dinas Sosial Kota Medan melakukan razia di sejumlah hotel kelas melati dan hotel berbasis aplikasi. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan tamu hotel yang menolak diperiksa. Hasilnya sebanyak 45 orang pasangan mesum terjaring razia. Petugas gabungan Dinas Sosial Kota Medan, Polisi Pamung Praja, TNI Polri melakukan razia pasangan mesum di sejumlah hotel kelas melati Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Mengetahui kedatangan petugas, tamu hotel yang diduga sedang berbuat asusila panik, bahkan beberapa di antaranya didapati petugas sedang tidak mengenakan pakaian. Tidak bisa memperlihatkan bukti suami istri yang sah, akhirnya petugas langsung membawa pasangan mesum ini ke dalam mobil truk Satpol PP. Bahkan di salah satu hotel berbasis online, petugas sempat terlibat adu mulut dengan tamu hotel. Pasalnya tamu hotel menolak diperiksa dan berdalih tidak menginap dengan perempuan. Sementara di dalam kamar petugas menemukan dalaman wanita yang diduga sedang bersembunyi atau kabur. Di kawasan Jalan Iskandar Muda, petugas mendapati sejumlah wanita tunasusila yang sedang mangkal di pinggir jalan. Dengan cepat para WTS ini kabur ke dalam hotel. Tak mau dikelabui, petugas pun memeriksa hotel dan mendapati 3 orang WTS. Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan Farudin Harahap mengatakan, dalam operasi ini pihaknya berhasil menjaring 45 orang pasangan mesum, 33 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Melakukan razia untuk kesadaran masyarakat. Dari perjalanan yang kita lakukan dan dari wilayah Simpang Selayang, Padang Bulan, terus ke Petisa, Gajah Mada sampai ke Gatot Subroto. Tadi terjaring perempuan 33, laki-laki 12. Semuanya 45 ya. 45. Jadi sekarang ini lagi kita lakukan pendataan. Kita sampaikan tadi kepada seluruh yang terjaring untuk menghubungi keluarganya agar datang kemari untuk menjamin membawa bukti-bukti hubungan dia dengan keluarganya. Yang pasti tadi dari hasil kita penggerebekan di beberapa tempat mereka terdapat pasangan yang bukan suami istri. Saat ini seluruh pasangan mesum yang terjaring sudah dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Dinas Sosial juga menghimbau kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan untuk menghargai ibadah umat muslim dengan tidak melakukan tindak asusila. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, hendak masuk ke salah satu bank, seorang kakek tiba-tiba terjatuh dan meninggal di tempat. Peristiwa tersebut sempat menjadi tontonan warga sebab Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tidak kunjung hadir. Kepolisian akhirnya membawa jenazah korban ke ruang forensik Rumah Sakit Jasamen Saragih tanpa menggunakan APD dan prosedur COVID-19. Seorang kakek berusia 75 tahun yang belakangan diketahui bernama Fasini meregang nyawa di pelataran parkir bank swasta di Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Setelah dicek oleh warga sekitar, ternyata kakek tersebut sudah tidak bernyawa lagi sehingga dipastikan meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi pada Senin kemarin. Peristiwa itu sempat membuat suasana bank heboh, namun tak lama aktivitas berjalan seperti biasa. Proses evakuasi jenazah kakek tersebut berlangsung cukup lama, sehingga menjadi tontonan warga yang berada di lokasi kejadian maupun pengguna jalan. Pihak kepolisian dari Polsek Siantar Barat akhirnya mengevakuasi jenazah korban tanpa menggunakan APD dan prosedur COVID-19, karena tim Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tidak kunjung hadir di lokasi kejadian. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibawa menggunakan mobil patroli ke ruang jenazah RSUD Dr. Jasamen Saragih. Tak berselang lama, pihak keluarga akhirnya menjemput jenazah menggunakan ambulans milik Yayasan Bakti Kesejahteraan Sosial menuju rumah duka Jalan Sibolga, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Siantar. Seorang kerabat korban mengatakan keseharian korban sebagai seorang pedagang. Ia mengatakan korban memiliki masalah kesehatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kanit Reskrim Polsek Siantar Barat Ibda Ponijan Damani mengatakan korban meninggal akibat penyakit lama yang diderita. Selain itu, pada korban tidak dilakukan otopsi karena pihak keluarga sepakat meninggalnya korban murni dikarenakan sakit. Jelasin Pak, gimana kronologis kejadian tadi Pak? Jadi berdasarkan keterangan tadi tukang parkir di Jalan Merdeka, dia 20 meter sebelum BCA melintas di BCA, tepatnya di ATM BCA itu dia seperti kayak pusing, selanjutnya terjatuh. Setelah terjatuh ternyata agak menggelepar, itu mengeluarkan buih dari mulut. Tidak lama-lama dikerumuni warga, terus polisi turun ke TKP. Setelah dilakukan olah TKP, dibawa ke forensik. Ternyata nadinya udah habis, napasnya udah tidak ada lagi, dan diakhiri dengan meninggal dunia. Dengan anaknya dan abang angkatnya bahwa korban ini mengidap penyakit serangan darah tinggi atau hipertensi tinggi. Udah itu ada juga gulanya, dan itu ada juga lambung. Keterangan forensik juga ada pil obat lambung sama gula itu di kantong si korban. Berarti hari ini nggak dilakukan otopsi ya? Gitu. Tadi udah bikin pernyataan keluarganya di Polsek bahwa tidak perlu dilakukan otopsi karena dianggap meninggal wajar, tidak ada tanda kekerasan. Setelah ini jenazah akan dibawa ke rumah duka ya? Iya, akan dibawa ke rumah untuk disemayamkan. Dia jualan, dia wira swasta lah, jualan pangsit, tapi bukannya bagaimana kita bilang ya, bukannya mampu, kan? Sudah itu ya kehidupannya ya begitu, punya anak 2 laki-laki, 1 sudah meninggal, yang kedua sekarang dalam lembaga, kan? Jadi dia ada, saya rasa ini ada sedikit stres juga dia. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evadina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, bentuk sinergitas latihan integrasi Taruna Reda atau Latsitar dan Nusantara ke-41 dengan masyarakat, Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Wujud bakti kepada masyarakat dalam latihan integrasi Taruna Ureda ke-41 kali ini menyasar perbaikan rumah tidak layak huni milik Jalima Saragi dan Lasmen Purba di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Perbaikan rumah tidak layak huni itu dipimpin Komandan Satuan Latihan Macan Letkol Infantri Hendra Syaputra. Para taruna aktif dalam membantu tindakan teknis meliputi pengecoran hingga plester dinding bangunan rumah yang direhab. Pembangunan itu mendapat apresiasi luar biasa dari warga sekitar dan pemerintah Kelurahan Sondiraya. Tidak hanya melaksanakan proyek rehabilitasi rumah, para taruna juga membagikan masker kesehatan kepada warga dan sejumlah pengendara. Dan Satlantas Macan Letkol Hendra Saputra mengatakan, dalam pelaksanaan tugas latihan integrasi Taruna Ureda, seluruh peserta wajib melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Tidak hanya itu, untuk pribadi taruna juga diminta memperhatikan sekelilingnya untuk membantu warga agar terbebas dari COVID-19 dengan memberikan masker. Kebanggaan dan rasa haru tidak hanya dirasakan warga sekitar, tetapi juga para taruna, terkhusus bagi Taruna Akademi Militer Cindy Damani yang merupakan putri Pematang Raya. Cindy mengaku bangga dapat melaksanakan Lasitarda di kampung halamannya di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seperti apa ini acaranya nih saat ini? Iya, ini adalah acara pemberian bantuan sembako dari pihak TNI yang diprakarsai oleh Taruna dan Taruni. Jadi kami selaku pemerintah Kelurahan Merek Raya menyambut baik kegiatan ini, yakni yang pertama ada dua kegiatan. Yang pertama ada bantuan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni sebanyak 4 unit di Kelurahan Merek Raya. Terus ada bantuan sembako sebanyak 125 unit untuk warga Kelurahan Merek Raya. Jadi kami dari pemerintah Kelurahan Merek Raya mengucapkan terima kasih kepada TNI dan juga pemerintah Kabupaten Simalungun yang telah bersinergi mengadakan kegiatan ini. Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini kehidupan masyarakat di Merek Raya semakin baik dan masyarakat yang penerima manfaat dari bantuan bedah rumah serta sembako itu menerima dengan senang hati. Dan harapan kami juga TNI dan pemerintah Kabupaten Simalungun tetap jaya. Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, PLN ULP Bali G adakan apel siaga Ramadan di halaman kantor PLN ULP Bali G untuk memastikan kesiapan di berbagai sektor pelayanan teknik selama bulan Ramadan. Untuk memastikan pasokan listrik aman selama bulan suci Ramadan, PLN ULP Bali G adakan apel siaga Ramadan. Manajer PLN ULP Bali G Hari Marbun menjelaskan, kegiatan apel siaga Ramadan dilakukan untuk memastikan kesiapan PLN dalam melayani kebutuhan masyarakat pengguna jasa listrik. Kegiatan tersebut untuk memeriksa peralatan yang tersedia untuk menunjang kinerja pelayanan teknik di lapangan agar menjadi handal dan maksimal. Untuk peralatan yang rusak, Hari Marbun mengatakan akan segera diperbaiki dan diganti, sehingga para pegawai dan pelayan teknik dalam menjalankan tugas bisa maksimal. Untuk apel siaga kali ini Pak, untuk cek kesiapan peralatan PLN untuk pelayanan teknik di lapangan, gimana Pak situasinya Pak? Hari ini kita lakukan apel siaga, sudah di kantor jaga juga turun. Kita memastikan seluruh petugas, peralatan siap untuk siaga nanti Ramadan ini. Kita di Bali G sendiri, kantor jaga kita ada 4, Parsoburan, Duman Rao, Lagu Boti, dan Silain. Apakah ada promo misalnya untuk bulan Ramadan ini, misalnya untuk tambah daya atau diskon apa pembayaran arus listrik atau bagaimana, ada Pak? Ya, kita lagi ada promo Ramadan, silakan dilihat di link di pln.co.id dan juga di media sosial kita juga sudah kita sebarluaskan tentang promo itu. Selama bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah, PLN juga memberikan promo diskon tambah daya secara khusus untuk rumah ibadah. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, pos polisi pariwisata Danau Toba yang berlokasi di Desa Pardomuan Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, siap beroperasi setelah diresmikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Bapak Aceh. Nah, itu dia. Senin 12 April 2021, tubuh Polri wilayah Sumatera Utara menambah kekuatan, khusus di lokasi wisata Danau Toba dengan membangun pos polisi pariwisata Danau Toba sektor Lumban Julu subsektor Ajibata.
Peresmian pos polisi pariwisata Danau Toba tersebut langsung dilakukan oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi beserta seluruh bupati yang ada di kawasan Danau Toba. Antara lain Bupati Danau Toba Pol Taksitorus, Bupati Simalungun JR Saragi, Bupati Karo, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Samosir, Bupati Dairi, dan Bupati Humbang Hasundutan. Selain itu mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan turut hadir, Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Didit Pramadito, serta seluruh Forkopimda di kawasan Danau Toba. Acara peresmian pos polisi pariwisata Danau Toba berlangsung dengan penjagaan ketat dan sesuai protokoler kesehatan, di mana sejumlah awak media yang ingin mengabadikan momen tersebut hanya diberikan sedikit ruang. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dalam pidatonya menyampaikan, dengan keberadaan pos polisi pariwisata Danau Toba ini diharapkan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba dapat lebih terjamin demi kemajuan destinasi super prioritas kawasan Danau Toba. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Semoga selamat sampai tujuan untuk Gubernur Sumatera Utara serta rombongan dan Bapak Ibu. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, prihatin atas kondisi yang menimpa korban kebakaran di lingkungan 3 Kelurahan Seibilah, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Profesor Johar Arifin Husin, anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Gerindra, memberikan bantuan melalui tim Rumah Aspirasi Johar Arifin. Melalui tim Rumah Aspirasi Johar Arifin, bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran itu berupa 9 paket sembako, berisikan 15 kg beras, 2 kg minyak goreng, 2 tatakan telur, dan sembako lainnya. Salah seorang kepala keluarga di lingkungan 3 Kelurahan Seibilah yang menjadi korban kebakaran, Mukhtar, mengaku bebannya sedikit terbantu karena bantuan itu, terlebih di bulan Ramadan ini. Pak, bagaimana harapan Bapak tanggapan Bapak tentang bantuan dari Prof. Johar ini, Pak? Kami sangat berterima kasih, Pak, atas bantuan ini, mengurangi beban-beban kami, ya kan, menyambut bulan puasa ini, itulah harapan kami kepada bapak-bapak sekalian yang ada datang, yang hadir di sini. Ketua Tim Rumah Aspirasi Johar Arifin Abdurrahman mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran di lingkungan 3 Kelurahan Seibilah. Ini bantuan dari mana, Pak Ustaz? Bantuan dari Profesor Johar Arifin Husin, anggota DPR RI dari Komisi 10 dari fraksi Partai Gerindra. Harapan Ustaz gimana, Pak, dengan apa? Harapan kami atas nama Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin agar bantuan ini bisa diberdayakan dalam kebakaran warga yang ada di Sungai Bila ini. Kami juga berharap bantuan ini bisalah membantu atas duka yang mereka terpa hari ini. Semoga ini dapat meringankan duka-duka mereka dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Gunarso melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Labuhan Batu menangkap seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara terbilang unik, yakni dengan memberi kejutan ucapan serta paket ulang tahun. Pelaku yang sempat DPO beberapa bulan ini ditangkap saat tertidur bersama teman wanitanya di rumah kontrakan. Beginilah aksi unik tim khusus anti bandit atau TKP Satreskrim Polres Labuhan Batu saat melakukan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah kontrakannya di Jalan Bypass Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. AR alias Albin warga Kampung Baru Bila Barat merupakan pelaku utama pencurian 3 unit handphone milik korban DA alias Dwi, warga Aek Pain dengan kerugian mencapai 4,7 juta rupiah. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan pihaknya telah menangkap pelaku utama pencurian hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya DS alias Dandi warga Rantau Prapat dengan cara humanis tanpa penekanan secara fisik, namun tetap sesuai prosedur penangkapan. Beberapa waktu yang lalu, tim kami dari Satreskrim Polres Labuhan Batu melakukan penangkapan terhadap tersangka A yang merupakan pelaku dari kasus pencurian dengan senjata yang terjadi pada bulan Desember 2020. Jadi tersangka kita
amankan di rumah kontrakannya berdasarkan hasil penyelidikan anggota di lapangan. Dan terkait dengan penangkapan tersebut sudah melalui prosedur yang ditentukan dalam KUHP, di mana kita sudah memberitahukan kepada kepala unit 4, kita juga sudah memberikan salinan surat penangkapan tersebut kepada tersangka. Dan memang kita kan dalam melakukan penangkapan kita selalu mencari informasi dulu, bagaimana kondisi TKP, bagaimana keadaan calon tersangka, ya, sehingga dari informasi yang kita dapat itu kita menentukan cara bertindak. Dan pada saat anggota melakukan penangkapan tersebut, anggota melihat bahwa kondisi tersangka juga dalam keadaan istirahat, kemudian tersangka juga dalam kondisi yang memungkinkan tidak mungkin melakukan perlawanan. Sehingga dilakukan penangkapan secara humanis yang kemudian viral di media sosial. Nah, jawab sendiri Pak, kira-kira Pak, tersangka. Jadi kepada tersangka kita kenakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kini tersangka beserta barang bukti 1 unit handphone diamankan di Polres Labuan Batu dan keduanya AR dan DS dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.